Ya kami. Waiting for the king, waiting for the kingdom come. His name I find, 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 His name I find. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua yang ada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Setio Nugroho, MTH. Materi kita pada malam hari ini, Teologi Religium, dengan tema bentuk-bentuk pendekatan dalam Teologi Religium 2 atau inklusivisme. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami kembali boleh bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Pada malam hari ini kami akan mengadakan pelajaran firman-Mu di Sema Adonai. Berkati saya Tuhan sebagai moderator untuk memimpin, memandu pelajaran ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Berkati juga operator yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka bekerja dengan sukacita dan tidak ada gangguan pada pekerjaan mereka. Berkati juga WiFi yang kami pakai dan juga handphone, laptop, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pelajaran pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong agar bisa semua berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga pembicara kami pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Setio Nugroho. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pembelajaran firman-Mu bisa itu semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima pembelajaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sekarang kita akan mendengarkan profil singkat daripada pembicara kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015.
Jumlah sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Khotbah Transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dan sekarang tiba saatnya saya menyapa beliau. Selamat malam, salam Pak Setio, apa kabar? Shalom Pak Sam, puji Tuhan. Kabar saya baik. Saya Sam, teman-teman. Ya, puji Tuhan Pak Setio, kiranya Bapak selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya Bapak. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak. Suaranya Bapak tidak ada Pak. Ya, sebentar. Saya ini baik, ada di dan saya ingin saya atur dulu. Ya, ini harus diatur dulu. Baik, kita sudah yang lalu ada bentuk-bentuk pendekatan di dalam teologi religionum. Nah, saya mau kita mengingat sejenak bahwa teologi religionum ini dicetuskan, dibangun dengan maksud supaya ada hubungan yang baik antar satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain. Ya, ada kekunaan. Ya. Sebab mengapa kalau tidak terjadi kerukunan, maka bisa menjadi sebuah yang saya sebut sebagai bencana kemanusiaan. Bila agama itu dipahami secara eksklusif, apalagi secara fundamental, ya kaum radikal, maka mereka bisa terbunuh atas nama agama, mengira bahwa dengan berbuat begitu mereka akan mendapat piagam penghargaan di surga, lalu kemudian dapat medali dan lain sebagainya. Maka kemudian diputuskanlah atau dibangunlah strategi yang merukunkan hubungan antara satu agama dengan agama yang lain. Nah, sekarang kita belajar bentuk pendekatan yang lain. Minggu yang lalu Senin yang lalu kita sudah belajar tentang eksklusivisme sebagai salah satu kata yang dipakai oleh orang-orang Kristen atau agama dalam menyikapi keberadaan kehadiran agama-agama yang lain. Nah, sekarang bagian kita adalah di inklusivisme. Baik, inklusivisme membawa kita kepada seorang teolog yang bernama Karl Rahner. Ya, Karl Rahner ini dia memiliki sebuah teori tentang anonymous Christian, ya. Dan dari teorinya itu, anonymous Christian itu, kita bisa itu terwakili seluruh pandangan-pandangan dia tentang teologi religionum. Nah, begini,
menurut Rahner, keselamatan itu enggak hanya dimiliki oleh agama Kristen saja yang terwujud atau terjadi melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Menurut Karl Rahner, ya, keselamatan itu juga dimiliki oleh agama-agama di luar Kristen. Ya, dia mengatakan bahwa agama saya benar, maksudnya agama Kristen. Sedangkan agama-agama yang lain itu sebenarnya mereka menjalankan nilai-nilai kekristenan, hanya saja agama-agama yang lain itu tidak menggunakan nama Kristen, tetapi menggunakan nama-nama mereka sendiri. Tetapi secara substantif atau nilai-nilai yang dianut ataupun yang diajarkan itu adalah merupakan nilai-nilai kekristenan. Jadi ini menurut Karl Rahner. Nah, kita melihat terlebih dahulu teman-teman sekalian tentang latar belakang dari pendekatan inklusivisme ini. Keberagamaan itu merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia, ya, sebagai ciptaan Allah. Nah, sebagai makhluk homo religio, ya, setiap orang pasti memeluk agama-agama tertentu. Ya, sebenarnya secara filsafat nggak ada orang yang tidak beragama. Bahkan mereka yang mendeklar diri sebagai seorang ateis, ya mereka memiliki agama. Agamanya adalah pikiran mereka itu, atau pandangan mereka itu, atau ateisme itu. Nah, keragaman dari keagamaan manusia memiliki sifat fanatik di dalam dirinya sendiri dalam interaksinya dengan agama-agama yang lain. Jadi ini duduk perkara ya. Jadi setiap orang dari setiap agama itu pasti memiliki sifat fanatik yang ada di dalam dirinya bila itu berinteraksi dengan agama-agama lain. Nah, dari natur fanatik itulah kemudian timbul konflik dengan agama-agama yang lain yang juga sama-sama memiliki kefanatikan di dalam ajaran dan praktek keagamaannya. Nah, oleh sebab itu, dengan situasi masyarakat homini lupus itu kemudian membuahkan kekerasan atas nama agama. Ya, seperti yang terjadi kalau di negara Indonesia ini, negara kita pernah konflik horizontal, ya seperti di Ambon misalnya. Ada Ambon merah, ada Ambon putih, ya ada Ambon yang beragama Kristen dan Ambon yang beragama Muslim. Lalu kemudian perang, ya di tempat yang lain juga seperti itu. Dan kalau itu sudah terjadi, maka menurut saya itu sebuah bencana kemanusiaan. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan penuh keyakinan, mereka melakukannya dengan fanatisme yang tinggi, mereka melakukannya dengan meyakini bahwa mereka sedang berjuang di jalan yang suci. Ketika mereka membunuh, menyiksa manusia yang diciptakan oleh Allah, itu mereka halu bahwa mereka sedang bertindak mewakili Tuhan. Dan nanti bila mereka sudah ke surga, mereka akan diberi tanda penghargaan atau piagam penghargaan. Nah, ini luar biasa ya. Kalau kekerasan itu sudah dilabeli dengan label agama, itu kita nggak bisa membayangkan. Nah, kekristenan itu tidak hidup di dalam kesendirian, tetapi
kekristenan itu selalu berinteraksi dengan agama-agama yang lain. Itu sebuah fakta, ya, sebuah fakta. Nggak ada di belahan dunia manapun juga ada kekristenan yang 100% totali itu Kristen, ya. Nah, kalau tidak mempunyai sikap yang baik dan toleransi, maka konflik akan menjadi tantangan yang sangat serius. Maka kekristenan perlu untuk melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang tepat supaya kepentingan keharmonisan dan sikap saling menghargai di antara agama-agama dan meminimalkan konflik antar agama. Jadi itu yang merupakan latar belakangnya. Nah, dalam mengupayakan pendekatan-pendekatan inilah kekristenan kemudian jatuh ke dalam sisi keekstriman, yaitu pendekatan eksklusivisme yang terlalu tertutup, yang menganggap bahwa diri dia yang paling benar, agamanya yang paling benar, kelompoknya yang paling benar, dan orang lain atau kelompok lain atau agama lain itu sesat, itu salah, ya. Kalau itu dalam iman disimpan dalam hati tidak apa-apa. Tetapi bila itu dibawa ke ranah sosial, maka itu akan menimbulkan konflik agama. Ya. Nah, pendekatan yang lainnya terlalu terbuka, yang meniadakan keunikan kekristenan sama sekali, yaitu tentang pendekatan pluralisme. Nah, sebagai jalan keluarnya kemudian muncullah pendekatan inklusivisme yang mencoba untuk mencari jalan tengah. Namun kita nanti akan melihat bahwa pendekatan ini dikritisi juga memiliki kejatuhannya sendiri, yaitu menggadaikan Kristus demi keharmonisan. Ya, ini dilema, ya, dilema yang terjadi, ya, dilema yang terjadi. Nah, pentingnya pendekatan inklusif dalam teologi religionum ini rupanya kesalahan yang mengetik. Karena ketika diketik dia berubah sendiri. Ya, saya bingung waktu men-setting untuk Mac saya. Kalau untuk iPad saya sudah bisa mengatasi. Nah, jadi mohon maklum kalau salah-salah ketik, ya. Pentingnya pendekatan inklusif di dalam teologi religionum itu adalah untuk meminimalisasikan konflik di antara agama-agama. Pendekatan ini menjadi suatu solusi yang dianggap cukup baik dan efisien bagi tercapainya keharmonisan di antara agama-agama. Posisi inklusivis merupakan suatu posisi yang terbuka terhadap sesuatu dari luar atau yang berlainan, lalu kemudian mempersilahkan yang berlawanan untuk mendapat bagian di dalam dirinya. Jadi sangat terbuka. Nah, sikap inklusif ini memungkinkan bisa mengatasi kontradiksi-kontradiksi yang diakibatkan adanya tataran-tataran yang berbeda itu. Nah, sikap penerimaan yang toleran akan adanya tataran-tataran yang berbeda menjadi lebih mudah untuk dicapai bila pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang bersifat inklusif. Ini bagus juga, ya, dalam rangka untuk membangun kerukunan, keharmonisan hubungan antar umat beragama. Inklusivisme berarti bahwa semua agama lain memiliki otentisitas masing-masing. Tetapi hanya jika mereka masuk ke dalam bingkai kekristenan,
yakni jika agama-agama itu masuk untuk berjumpa dengan Yesus Kristus di dalam kekristenan, maka serentak dengan itu mereka mendapat kepenuhan atau kegenapan kesempurnaannya. Jadi agama yang lain itu dipandang cukup baik, ya, cukup baik. Dan kebaikan dari agama-agama yang lain itu menjadi sempurna bila memang berjumpa dengan Yesus Kristus. Ya, maka dengan begitu agama-agama yang lain itu mendapat kesempurnaannya di dalam Kristus Yesus. Hanya dengan gerak sentripetal, ya, masuk ke pusat, yakni Yesus Kristus, maka agama-agama lain itu tiba pada, atau agama-agama lain itu ditransformasi pada kesempurnaan. Ya, jadi hanya dengan bertemu dengan Yesus, maka agama-agama lain berubah dari bulan sabit menjadi bulan purnama. Berubah dari samar-samar menjadi terang benderang. Nah, ini pandangan dari kaum inklusivisme, ya. Walau bersikap terbuka, inklusivisme tetap berdiri pada supremasi Kristus dibandingkan dengan tokoh-tokoh suci pendiri agama yang lain. Ya, jadi secara bahasa awamnya begini, agama-agama yang lain itu baik, agama-agama yang lain itu benar juga, ya. Nabi-nabi dari agama yang lain itu baik juga, benar juga, ya. Tetapi yang paling sempurna itu adalah Yesus Kristus di antara semuanya itu. Jadi itu sebabnya mengapa Karl Rahner itu menggulirkan teori tentang Kristen tanpa nama. Sebab bukankah agama-agama yang lain itu mengajarkan kasih? Sebagaimana kasih itu juga diajarkan oleh Kristus Yesus. Agama-agama yang lain itu melarang untuk berbuat dosa. Ya. Sebagaimana Kristus juga melarang berbuat dosa. Jadi sebenarnya agama-agama yang lain itu adalah agama-agama yang menjalankan nilai-nilai kekristenan, cuma namanya bukan nama Kristen. Itu. Nah, filosofi dari inklusivisme adalah the whiteness of God. Ya. Titik acuan inklusivisme terhadap penerimaan secara toleransi kepada agama-agama lain itu didasarkan pada pemahaman bahwa kasih Allah itu bersifat universal, bahwa kehendak Allah yang universal menginginkan semua manusia diselamatkan. Jadi itu dasar pendirian dari inklusivisme. Ya, karena Tuhan itu mengasihi semua manusia dan Tuhan menghendaki semua manusia itu diselamatkan. Nah, konsep ini, keyakinan ini sangat penting artinya bagi kaum inklusivisme. Maka kalau ada ribut-ribut tuding-tudingan seperti yang beberapa tahun belakangan ini terjadi, apalagi waktu zaman pandemi, tukang debatnya Kristen sama tukang debatnya Islam, lalu kemudian serang-serangan, kamu sesat, enggak, kamu yang sesat, atau bahkan di lingkungan Kristen sendiri, internal Kristen sendiri menghajar aliran lain dengan kata-kata kamu sesat, dan begitu juga sebaliknya. Itu enggak terjadi dengan kaum inklusivisme ini, ya, karena mereka
memegang teguh itu. Tuhan mengasihi semua orang dan Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Konsep itu penting sekali, sentral. Ya. Nah, inklusivisme berkeyakinan bahwa sebagian besar manusia akan diselamatkan karena universalisasi dari kasih Kristus itu, kasih Allah itu. Nah, konsep the whiteness of God berusaha memahami universalitas Allah dari sisi sifat jangkauan anugerahnya yang luas. Allah memperhatikan, Allah membuka dirinya, Allah berusaha menetapkan jangkauan keselamatan secara luas kepada semua orang dalam segala bangsa, termasuk kepada mereka yang berada dalam agama-agama yang lain. Nah, aspek keterbukaan Allah inilah yang didasarkan pada sifat dasar Allah yang adalah kasih, yang mengkomunikasikan dirinya secara universal kepada semua manusia lewat aksi dan reaksinya di hadapan mereka. Ini sebuah konsep yang sangat penting, sangat inti bagi kaum inklusivisme. Kasih Allah yang universal inilah yang merupakan komitmen Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Itu. Saya merasa ada bagian-bagian dari pandangan inklusivisme ini sangat penting untuk kita perhitungkan, kita pikirkan, kita renungkan, kita jangan abaikan. Ya. Nah, kalau Tuhan itu kasih seperti yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, maka artinya bahwa Tuhan itu mau menjangkau dan merangkul semua orang dan semua makhluk hidup. Nah, bagi Rahner, Allah mengaruniakan rahmat keselamatan kepada tiap-tiap orang. Sebab bila tidak, berarti Tuhan itu tidak mengasihi tiap-tiap orang. Nah, inti karya keselamatan atau penebusan bagi kaum inklusivisme itu disalurkan melalui 2 saluran anugerah. Yang pertama, yang menyelamatkan, saving grace, yaitu melalui universalitas penebusan Kristus yang ditawarkan dengan luasnya kepada semua orang, seperti yang direkam di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu. Jadi universalitas penebusan, karya penebusan Kristus itu memang dimaksudkan untuk semua orang. Kemudian saluran anugerah yang kedua adalah penebusan kosmos. Aktivitas Roh Kudus dapat menolong untuk mengkonseptualisasi dan mengimplementasi anugerah atau kasih Allah. Sebab anugerah Allah bekerja secara tidak terbatas dan secara berganda. Oleh sebab itu, maka ada harapan bahwa semua orang dapat diselamatkan. Itu. Kaum inklusivisme meyakini itu. Roh Kudus bekerja di dunia ini untuk menolong orang-orang agar mereka mengerti tentang kasih Allah. Ya, sebab kasih Allah itu bekerja secara tidak terbatas, bekerja secara berganda. Ya. Sehingga seorang inklusivisme tidak akan ya tadi seperti yang saya katakan, tidak akan pernah mengatakan orang lain itu sesat, kamu pasti masuk neraka dan lain sebagainya. Ya, mereka tidak punya tidak punya konsep untuk menghakimi orang lain. Ya, karena mereka mengerti betul bahwa Allah itu mengasihi semua orang dan menginginkan semua orang itu
masuk ke surga. Ya, Tuhan memiliki perangkat yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan terus bekerja di seluruh dunia ini untuk menolong orang-orang agar mereka memiliki konsep dan mengimplementasikan anugerah atau kasih Allah dalam Kristus Yesus itu. Nah, kemudian pandangan mereka tentang agama-agama ini artinya agama-agama yang lain ya. Jadi agama-agama, semua agama di dunia ini itu merupakan jalan keselamatan. Ya, agama Islam adalah merupakan jalan keselamatan. Yudaisme, jalan keselamatan. Hindu itu merupakan jalan keselamatan. Buddha, Konghucu, dan semua agama di dunia ini, termasuk agama-agama lokal, tradisional, itu merupakan jalan keselamatan. Bagi Rahnel, rahmat Allah bekerja di dalam agama-agama. Allah mengorbankan dirinya di dalam dan melalui kepercayaan, melalui perbuatan, dan melalui ritual agama-agama lain. Tuhan menghimpun semua orang bagi dirinya di dalam dan melalui kepercayaan dan perbuatan agama-agama Hindu, agama Buddha, Islam, dan agama-agama pribumi. Jadi, agama-agama non-Kristiani bisa menjadi jalan positif untuk menemukan hubungan yang benar dengan Tuhan, dan karena itu memperoleh keselamatan. Ya. Teologi Rahner ini berusaha untuk membangun suatu kemungkinan kehadiran ilahi di dalam agama-agama yang lain. Jadi ketika agama-agama yang lain itu melakukan ritual dengan cara mereka, ya dengan cara mereka, Allah hadir. Ya, Allah hadir. Allah hadir untuk disembah oleh mereka dengan cara mereka. Ya. Sebab bukankah semua agama itu dimaksudkan untuk menyembah yang kuasa, ya, yang maha kuasa, yang maha mencipta, yang maha ada, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya konsep tentang Kristen anonim, anonymous Christian, ya, Kristen anonim. Rahel meyakini bahwa semua rahmat adalah anugerah Kristus. Ya, semua rahmat itu sebenarnya adalah merupakan anugerah Kristus. Kebutuhan akan Kristus dalam keselamatan hanya sebagai kebutuhan final, bukan dalam pengertian efisiensi. Baginya Yesus bukan alasan efisien bagi keselamatan, tetapi alasan yang final. Artinya, bisa komit secara penuh untuk menjalani satu kehidupan penuh kasih dan keadilan seperti Tuhan. Perlu diketahui bahwa perlu diketahui jelas dan yakin bahwa Tuhan telah memberikan dirinya kepada semua. Keyakinan ini disediakan Tuhan di dalam Yesus. Nah, inilah apa yang diartikan sebagai sebab final dan juru selamat absolut. Mereka yang tidak mengenal Yesus masih bisa merasakan kasih Allah yang menyelamatkan, tetapi belum mampu untuk melihat secara jelas kemana arahnya, apa tujuannya benar, dan apa kemungkinannya. Jadi, setiap pemeluk agama Buddha, agama Hindu, agama Islam yang mengalami rahmat kasih Allah di dalam agama mereka masing-masing, itu sudah terhubung dan terorientasi ke gerakan Kristiani. Mereka bisa dikatakan sudah menjadi Kristiani tanpa nama Kristiani atau Kristiani anonim. Itu karena rahmat Allah, anugerah Allah itu menyebar
tersedia untuk semua orang atau semua agama. Enggak masalah dia diistilahkan dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Ya, kasih Allah menyapa setiap manusia, setiap masyarakat, setiap suku, walaupun itu dipahami dengan istilah-istilah yang tidak sama. Tapi secara substansi kasih Allah itu, kasih itu adalah kasih Allah. Nah, sekarang waktunya untuk kita memikirkan tentang pandangan kaum inklusivisme ini yang mengadakan pendekatan secara inklusif. Yang menjadi masalah adalah bahwa ini sebuah istilah, ya, Kristus menjadi yang tergadekan, ya, Kristus menjadi yang tergadekan. Ini pandangan untuk mempertimbangkan, ya, pandangan inklusif itu benar atau enggak benar sih sebenarnya. Nah, masalahnya itu dengan semua yang diuraikan tadi, dengan semua yang digagas oleh Karl Rahner, ya, Kristus menjadi tergadekan. Kristus adalah untuk semua agama dan melingkupi semua agama apapun. Nah, paham universalitas ini menekankan kepercayaan bahwa anugerah Allah di dalam Kristus bersifat universal. Pemahaman ini mengaburkan muatan iman Kristen yang bertumpu pada kebenaran fundamental yang normatif menjadi relatif. Ya, yang normatif menjadi relatif. Dan cenderung disamakan dengan apa yang ada di dalam agama lain. Model pemenuhan Rahner merendahkan sisi eksklusivitas kekristenan dalam hal finalitas Kristus yang sejati, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang relatif bagi kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah, kemutlakan finalitas Kristus diperlunak hanya menjadi sebagai penyempurna. Jadi agama-agama lain itu yang punya jalan keselamatannya sendiri-sendiri, itu kemudian ditangkap oleh Kristus, disempurnakan oleh Kristus. Sebenarnya, walaupun mereka mengakui akan finalitas Kristus dalam hal keselamatan, namun sebenarnya keunikan Kristus hampir pudar, tidak ada signifikansinya bagi keselamatan. Keunikan Kristus digadekan, diganti dengan superioritas Kristus terhadap agama-agama yang lain. Superioritas Kristus meletakkan Kristus di atas agama-agama dalam arti bahwa semua agama dapat menyelamatkan dalam Kristus. Semua agama di bawah pengaruh Kristus. Kekristenan membagikan Kristus kepada agama-agama perlu menjadi kekristenan membagikan Kristus kepada agama-agama sebagai tandem untuk menjadi Kristen. Nah, itulah sebabnya Rahner menyebutnya sebagai Kristen anonim. Kalau begitu, maka inklusivisme gagal. Gagal merepresentasikan pandangan Kristen yang sebenarnya terkait dalam hubungannya dengan agama-agama yang lain. Finalitas Kristus dalam keselamatan diperlunak menjadi pengaruh saja. Kemutlakan finalitas Kristus diperlunak hanya menjadi sebagai penyempurna atau pemenuhan bagi agama-agama yang lain. Nah, sebenarnya walaupun mereka mengakui akan finalitas Kristus dalam hal keselamatan, tetapi sebenarnya keunikan Kristus itu hampir pudar dan tidak ada signifikannya bagi keselamatan.
Jadi melalui jalan apa saja, melalui agama apa saja, orang bisa selamat. Walaupun seseorang itu, kita ngomong secara ini ya, di agamanya dia menyembah yang bukan Kristus, tapi penyembahan itu ditangkap oleh Kristus, disempurnakan menjadi penyembahan akan Kristus. Ya, jadi ini membuat keunikan Kristus itu menjadi tidak ada, ya, tidak ada. Keunikan Kristus digadaikan, ya itu tadi, ya menjadi hanya superioritas, hanya menjadi penyempurna saja. Nah, secara soteriologis ini menjadi masalah karena dalam hal keselamatan terjadi sinkritisme, ya. Karena dia bicara tentang bukan keselamatan, tapi keselamatan-keselamatan, ya. Sinkritisme merupakan suatu tindakan pemaksaan yang mencampurkan suatu hal atau kepercayaan tertentu yang sebenarnya merupakan hal yang tidak bisa dicampurkan. Pendekatan inklusivisme telah jatuh pada sinkritisme keselamatan. Konsep kekristenan adalah penggenapan dari agama-agama yang lain atau jalan keselamatan dari agama-agama, menegaskan akan sikap sinkritisme kaum inklusif di dalam mencapai suatu keharmonisan dengan ajaran agama-agama lain. Nah, sikap merelatifkan keunikan jalan keselamatan di dalam ajaran kekristenan memandang bahwa apapun kebaikan dan kebenaran yang terdapat di antara agama-agama harus dianggap oleh gereja sebagai persiapan untuk menerima Injil. Agama hanya bisa mencapai pemenuhannya di dalam Kristus. Keunikan keselamatan di dalam agama Wahyu atau Kristen itu diturunkan pada tataran kebaikan dan kebenaran ajaran agama-agama lain. Jadi Rahner menurunkan konsep tentang salvation itu menjadi salvations, jamak. Keselamatan itu dapat dicapai melalui perbuatan-perbuatan baik. Ya, keselamatan itu dapat dicapai, surga itu bisa dimasuki dengan modal dari berbuat baik. Ya, karena perbuatan baik itu adalah merupakan nilai, sifat, ajaran dari Kristus itu sendiri. Sehingga ukuran seseorang selamat atau tidak itu ditentukan oleh kebaikan. Kebenaran ajaran agamanya diperhitungkan benar karena memiliki kesamaan dengan ajaran kekristenan. Ya, jadi kalau ada agama yang mengajarkan nilai-nilai seperti yang ada di dalam ajaran Kristen, oh itu Kristen juga, dia pasti selamat. Itu artinya di dalam ajaran agama lain juga pengaruh kebenaran Kristus secara implisit tersalurkan sehingga walaupun orang yang belum menjadi Kristen ada kemungkinan untuk dia diselamatkan. Nah, kalau dari sini barangkali kita sedikit-sedikit bisa memahami kenapa siapa itu namanya Siawarta itu siapa ini? Yang geger-geger kemarin itu Kristen progresif itu siapa itu? Brian Siawarta ya. Yang bilang ke Ustadz siapa itu bahwa masa Ustadz sebaik itu nggak masuk surga, kan nggak mungkin. Nah, demikian teman-teman sekalian. Jadi masalah dengan pendekatan secara inklusivisme itu terjadi sinkritisme keselamatan.
hanya demi terjadi hubungan yang harmonis, yang rukun, yang nggak berantem, yang nggak konflik dengan agama-agama yang lain. Lalu kemudian Rahnar mengajari orang-orang Kristen untuk melihat bahwa orang lain pun masuk surga. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena mereka melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu tidak berdiri sendiri. Perbuatan baik itu datangnya dari mana? Dari Yesus yang baik. Sadar atau tidak sadar, mereka terpengaruhi oleh nilai-nilai Kristus. Maka dengan demikian, maka agama-agama yang lain pun bila mereka berbuat kebaikan yang seperti yang dilakukan oleh orang Kristen, maka mereka selamat. Nah, dengan begitu, pandangan inklusivisme ini kemudian menjadi dianggap gagal, ya, dianggap gagal, ditolak. Gitu. Saya cukupkan sampai di sini. Senin depan kita masih belajar tentang pendekatan model yang lain, ya, model yang lain. Saya kembalikan kepada moderator kita, Bapak Sam. Mangga, Bapak Sam. Baik, terima kasih Pak Setio atas pemaparannya pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kalau masih ada waktu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Jadi tunggu sebentar. Ya, baik, Bapak Ibu, dimulai dengan besok, hari Selasa, tanggal ini Selasa, sebentar. Ini tanggalnya salah ya Bapak Ibu. Ini hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang tema kepekaan rohani. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah mengapa Tuhan izinkan bencana alam. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa untuk kelas hari Rabu adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5:30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel dari Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya
kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan. Ya, terima kasih Bu Aling pengumumannya. Mungkin ada ralat sedikit. Untuk besok itu adalah pengajaran mengukur berkat dalam praktik gospel prosperitas yang dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Retno Kristianti. Begitu Bu Aling. Iya, betul Pak. Iya, Iya. untuk besok ya, hari Selasa, ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk besok jam 21:10 tema kita adalah mengukur berkat dalam praktik gospel prosperitas yang dibawakan oleh narasumber kita Dr. Retno Kristanti. Begitu Bapak Ibu ya, jam 21:10 besok. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Dipersilakan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, sebelum ada yang bertanya, ini tadi sudah banyak ada sebagian saya catat dengan teori-teori teologi runner ini Pak Setio. Kekristenan hidup dalam kesendirian, tetapi berinteraksi dengan agama lain. Ya, dari satu sisi memang ada baiknya, tapi mungkin di sisi lain apakah ini bertentangan apa gimana? Gitu, karena seperti yang tadi itu kan dijelaskan ada dilema, sedangkan pengajaran Kristen itu adalah jadikanlah muridku segala bangsa menjadi muridku gitu. Mungkin saya kurang jelas memberikan pertanyaan, apakah ini bertentangan teologi runner ini, Pak? Ya, Bapak betul ya, Bapak betul. Jadi dalam teologi Rahnar itu kan sebenarnya dimotivasi untuk membangun kerukunan. Sebab kalau tidak rukun, tidak harmonis, maka menjadi konflik, menjadi bencana kemanusiaan. Nah, untuk mencapai keharmonisan dan toleransi itulah maka harus ada bangunan teologi. Nah, bangunan teologinya seperti yang kita dengarkan tadi. Nah, tentu itu bertentangan dengan dalam keyakinan saya, mungkin dalam keyakinan Bapak juga sama, itu bertentangan dengan nilai-nilai Kristus dalam hal pewartaan keselamatan. Ya, dalam hal pewartaan keselamatan. Kalau Rahnar kan bilang bahwa semua agama itu kan merupakan jalan keselamatan. Ya, nggak kenal Kristus pun juga mereka pasti akan selamat masuk surga sejauh mereka itu baik. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Nah, Kristen itu adalah yang paling unggul. Yesus itu yang paling unggul di antara semua tokoh-tokoh agama. Nah, itu menurut beliau. Nah, kalau kita memiliki pandangan seperti itu, kita nggak akan berantem gitu. Tetapi itu menjadi bertentangan dengan amanat agung, ya, bertentangan dengan amanat agung. Tuhan jelas-jelas garis pernyataan Tuhan Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kemudian kisah para rasul, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya manusia bisa diselamatkan, ya kecuali di dalam nama Yesus. Nah, karena itulah, maka Tuhan mengatakan, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Begitu. Tapi
tidak boleh serta-merta kita menyatakan bahwa orang lain itu salah dan sesat. Saya ambil sebuah contoh misalnya, ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya seperti ini, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Lalu orang itu menjawab begini, ahli Taurat itu, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia itu Esa dan bahwa tidak ada orang lain kecuali dia yang memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Ya, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saya mengutip itu untuk sebuah contoh, ya. Bagaimana di situ ada kasih Kristus. Bagaimana di situ ada sebuah kesopanan, ya. Ketika Tuhan berkata kepada ahli Taurat itu bahwa engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dia bukan bagian dari kerajaan Allah. Tapi kenyataan itu diungkapkan dengan begitu manis dan dengan begitu persuasif dan dengan begitu menggoda. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka engkau harus menyeberangi, melewati batas-batas imanmu. Lalu masuk menjadi muridku, masuk menjadi pengikutku. Nah, itu sebuah contoh. Maka dengan demikian, apa yang dikatakan Rahnar itu bertentangan dengan amanat agung, ya, tugas untuk menjadikan semua bangsa murid, gitu. Tapi yang indah adalah bahwa Tuhan tidak menyebut orang-orang yang belum selamat itu dengan kata-kata yang negatif, ya. Contoh yang lain, Tuhan pernah berkata tentang orang-orang yang belum selamat itu, mereka bagaikan domba yang tak bergembala. Nah, itu kenapa nggak membangun teologi dari ini dalam teologi religionum? Itu maksud saya, ya. Itu maksud saya. Jadi kita boleh, Pak, boleh tidak setuju. Kamu demi Rahnar, kamu demi keharmonisan, demi toleransi. Kenapa kamu mendasarkan ayat-ayatnya hanya itu saja, ya, kasih Allah yang universal. Memang kasih Allah itu universal. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memberi contoh-contoh bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang yang di luar dirinya, ya, di luar kelompoknya. Itu, ya. Jadi seharusnya itu menjadi landasan untuk sebuah bangunan teologi religionum yang lebih indah menurut saya, di mana identitas kita, keunikan Kristus itu tak tergantikan, tetapi tetap kita memiliki hubungan yang indah, yang baik kepada orang lain. Bayangkan misalnya gini, ketika seseorang dari agama yang lain, ya, saya pernah gara-gara postingan saya di Facebook, saya di DM oleh teman SMA saya, karena waktu itu saya memberi caption tentang meninggalnya siapa itu namanya, Kiai Wakil Ketua MUI, ya, Wakil Ketua MUI, yang menurut saya kontroversial itu. Nah, kalau kita kayak siapa itu, saya nggak terlalu kenal, ya, orang-orang mualaf yang aneh-aneh itu, ya, yang konyol-konyol itu.
Tapi kalau kita menanggapinya, wah Bapak sudah Bapak sudah dekat dengan kerajaan Allah gitu. Tapi kita nggak bilang dia sesat. Kamu sesat, kamu nggak punya keselamatan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kalau respon kita itu bahasa-bahasa yang positif, yang persuasif, ya, tapi tetap menunjukkan bahwa dia itu belum bagian dari kerajaan Allah itu. Nah, itu yang saya berpikir kita perlu memiliki mengkritisi pandangan Karl Rahner ini, tapi coba upayakan untuk membangun sebuah teologi religionum kita sendiri, ya, yang nggak bertabrakan dengan ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab. Ya. Demikian Pak Sam. Kalau Pak Sam sendiri bagaimana? Iya, memang kalau dari satu sisi, seperti ada saya tulis di sini kalau tidak salah, agama homo homini lupus, kalau salah tulis tadi saya, satu suku tetapi berlainan agama. Memang satu suku itu kan seperti yang saya dijelaskan Pak tadi itu, mereka itu kan banyak, ada agama A, agama B, agama C, terjadi pertentangan. Jadi untuk mendamaikan mereka itu kan ada datang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa untuk mendamaikan. Memang dari satu sisi itu menurut saya bagus, memang itu. Jadi bisa diterselesaikan, mereka itu bisa berdamai. Dan ada juga satu lagi ini saya tulis, agama-agama merupakan jalan keselamatan. Bagi Rahner, rahmat Allah bekerja di dalam agama-agama. Allah menawarkan pengorbanan dirinya di dalam dan melalui kepercayaan, perbuatan, dan ritual agama-agama lain. Tuhan menghimpun semua orang bagi dirinya di dalam dan melalui kepercayaan dan perbuatan agama-agama A, B, C, dan agama-agama pribumi. Jadi agama-agama non-Kristen bisa menjadi jalan positif untuk menemukan hubungan yang benar dengan Tuhan, dan karena itu memperoleh keselamatan. Memang kalau dari lihat teologinya Rahner ini, bahwa Rahner ini berusaha membangun suatu kemungkinan kehadiran ilahi di dalam agama-agama lain. Dan yang saya tulis lagi kesimpulannya, banyak agama yang mengajarkan tentang keselamatan, tetapi agama Kristen yang paling benar. Begitu Pak tadi ya? Betul. Waktu Rahner bilang homo homini lupus, ya, itu sebuah natur yang harus ditaklukkan, ya, sebuah natur yang harus ditaklukkan. Maka cara dia menaklukkan adalah dengan mengatakan bahwa agama, maksudnya semua agama adalah merupakan jalan keselamatan. Ya, artinya ya selamat gitu, walaupun jalannya beda-beda, walaupun jalannya nggak sama seperti jalan di dalam Tuhan, begitu. Nah, ini menggadaikan Kristus, ya, itu sebabnya dikatakan itu menggadaikan Kristus, dan itu merupakan tindakan sinkritis atas topik tentang keselamatan itu. Nah, maka orang seperti Rahner pasti akan menghilangkan aspek amanat agung, ya, karena bila dengan agama orang lain yang mereka miliki sudah selamat, ngapain pula mereka itu diperkenalkan kepada Kristus, kan begitu. Nah, itu yang menjadi alasan untuk kita menolak. Tetapi Bapak, ya, perlu kita ketahui bahwa menurut saya cukup banyak orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang yang memegang ajaran Karl Rahner ini, ya. Beberapa waktu yang lalu saya
punya tugas untuk presentasi tentang kekristenan progresif, ya, kekristenan progresif. Dalam rangka itu, saya mendengarkan seorang dosen teologi dari sekolah tinggi teologi yang cukup cukup berwibawa, ya, cukup berwibawa, cukup punya nama, dan secara teologi akademik memang dia luar biasa. Nah, si teolog ini memberikan ceramahnya di lingkungan gereja tertentu di Bali. Dia bilang begini, orang lain walaupun beragama bukan Kristen, kalau dia baik, nggak mungkin dia masuk neraka, pasti dia selamat. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang menginginkan semua orang itu masuk surga, begitu. Nah, pendapat dia itu mirip dengan Brian Syawarta. Nah, kalau kita mengecam Brian Syawarta, kita mengecamnya karena dia bukan teolog. Tapi orang ini adalah teolog, ya. Dia teolog dan dia dosen, dan dia gelar doktornya juga di bidang teologi. Jadi apa ya namanya? Satu sisi dari ayat itu kemudian diambil dan dijadikan sebagai landasan teori dia atau konsep dia, dengan melupakan ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Saya tidak mengerti kenapa bisa begitu. Saya tidak tahu saya kenapa bisa begitu. Seharusnya teolog itu mempertimbangkan banyak ayat, ya, nggak boleh sama dengan orang Kristen biasa. Tapi memang kenyataannya seperti itu, Pak. Jadi kita harus kritis terhadap bangunan-bangunan teologi yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh, ya. Jadi itu bertabrakan dengan amanat agung dan beberapa ayat yang lain. Ya, baik. Terima kasih Pak Setio. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan di Zoom maupun di live streaming, mari kita memahami, kita ambil yang positif, bagaimana kita kehidupan beragama agar saling tidak berbenturan. Kita ambillah apa yang menjadi pegangan kita, apa yang menjadi yang diajarkan Kristus bagi kita. Dan untuk lebih jelas bisa kita tonton ulang agar kita bisa memahami lebih jelas. Sekali lagi terima kasih Pak Setio. Dari semua yang sudah kita pelajari tadi itu ada beberapa poin. Kalau masih ada tambahan, tolong Bapak berikan closing statement dan ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak Setio. Terima kasih. Baik. Jadi teman-teman sekalian, kita pada topik pendekatan dalam teologi religionum jenis yang kedua. Kalau Senin yang lalu itu eksklusivisme, yang sekarang adalah inklusivisme. Yang kita mengambil contoh dari salah satu tokohnya adalah Karl Rahner. Yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa beliau berpendapat Kristus itu penyempurna dari agama-agama yang lain. Jadi walaupun agama-agama yang lain itu menyembah kepada Allah yang berbeda, tetapi Kristus menangkap penyembahan itu dan kemudian menyempurnakannya sehingga itu menjadi penyembahan kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian Karl Rahner juga memberikan konsep tentang agama-agama, semua agama adalah merupakan jalan keselamatan. Jadi semua masuk surga bila melakukan ajaran dari agama mereka masing-masing. Nah, kita sudah
paham bahwa itu merupakan tindakan sinkritisme terhadap ajaran keselamatan. Saya meyakini keselamatan ada di dalam Kristus Yesus, tetapi itu tidak harus menjadi kita berkelahi dengan kelompok agama yang lain, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang di luar agama Kristen. Tuhan Yesus menggunakan istilah mereka bagaikan domba tanpa gembala, atau kepada ahli Taurat itu yang bukan pengikutnya atau belum menjadi pengikutnya, disebut engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi sebenarnya ada jalan yang lain yang bisa dibentuk, dibangun agar keunikan Kristus, agar finalitas Kristus sebagai jalan satu-satunya keselamatan itu tetap kita pegang teguh dan kita wartakan kepada semua orang sebagaimana yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur melalui pelajaran teologi religionum ini. Kami belajar tentang potret bagaimana berbagai kelompok Kristen atau cara pandang Kristen di dalam menyikapi hubungannya dengan interaksinya dengan agama-agama yang lain. Keharmonisan harus dibangun, toleransi harus dijalin. Karena kami berlangitkan langit yang sama dan kami berdiri di atas bumi yang sama. Tetapi ajarilah kami untuk menjadi orang Kristen yang bijak, yang tetap berpegang teguh kepada keunikan Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi kami mampu untuk menghadirkan damai dalam kehidupan sosial kami, supaya tidak terjadi konflik horizontal. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah hikmat yang dari Tuhan menolong kami untuk mempertimbangkan banyak-banyak ayat firman Tuhan, supaya kami memiliki landasan bangunan teologi yang baik, jelas tentang keselamatan di dalam Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tetapi indah dalam berinteraksi dengan sesama kami dari agama yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Setio. Pengajarannya malam ini kiranya menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran firman. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Dan juga besok ada ibadah di Sema Adonai jam 05.30. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.